Makanya saya di sini akan memperkenalkan danau sebagai potensi yang sangat luas untuk potensi budidaya ikan tawar dengan luas permukaan yang stabil juga dan kualitas air yang relatif baik. Danau menjadi tempat ideal untuk mengembangkan budidaya ikan seperti nila, lele, bali, kerapu, dan mas dengan menggunakan sistem keramba jaring apung, menjadi solusi yang sangat efektif dalam mengelola budidaya secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem alami. Budidaya ikan air tawar di danau juga bukan hanya memberikan hasil panen yang melimpah, tapi juga sangat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan lapangan kerja yang tercipta, kesejahteraan yang sangat meningkat, dan ketahanan pangan pun semakin kuat. Dengan ini, nanti kita juga memandang danau bukan hanya sebagai warisan alam, terus dan harapan bisa tetap bersama. Mari kita kembangkan potensi ini dengan kebaikan lingkungan dan kemajuan ekonomi bangsa, dan dengan menggunakan sistem keramba jaring apung. Keramba juga adalah sebagai tempat pembesaran ikan yang biasanya juga diletakkan di badan air atau perairan, dan secara umum juga keramba lebih mudah diurus. Produksi persatuannya juga sangat luas dan lebih tinggi. Keramba jaring apung juga bagi nelayan lebih dekat hubungannya dibanding dengan kolam, karena asal muasal keramba adalah melakukan hasil tangkapan kemudian berubah ukuran atau tumbuh di keramba. Dan keramba juga menjadi populer setelah ikan-ikan air tawar atau laut dapat dibudidayakan dengan pemilihan lokasi yang sangat sesuai. Pemeliharaan dan contohnya satu itu pemeliharaan kakap putih, keramba jaring apung juga metode atau personal itu monokultur, seperti pemilihan lokasi yang harus tepat akan menentukan keberhasilan usaha budidaya dengan kakap putih. Secara umum, lokasi yang baik juga untuk kepentingan budidaya ini adalah daerah teluk, konektor pantai dan juga danau yang seperti saat ini saya berdiri. Persyaratannya itu kurang lebih 7 meter dan salinitasnya itu 27 sampai 20 ppt. Oksigen terlarutnya itu 7 sampai 8 ppm dan tersedianya juga sumber tenaga kerja. Setelah mempelajari ini juga, kita harus lebih gampang memudayakan sistem kerja jaring apung juga ini. Dengan contoh-contohnya kita harus mempersiapkan barang-barang berdasarkan contohnya itu jaring. Terus ada kerangka atau rakit yang berfungsi sebagai tempat peletakan kurungannya untuk ikan. Ketiga itu ada pelampung. Pelampung juga berfungsi untuk mengapungkan seluruh sarana budidaya atau barang lain yang dapat diperlukan untuk kepentingan pengelolaan. Yang keempat adalah jangkar, agar seluruh sarana budidaya tidak dapat bergeser dari tempatnya akibat pengaruh angin, gelombang. Digunakan juga jangkar 5 peralatan. Kelima itu peralatan pendukung lainnya seperti ember, serok, tali, keranjang, dan masih banyak. Dan pada pendabaran bibit kakap putih juga dapat diperoleh dari alam atau dengan ukuran panjang 2-3 cm dalam kurun waktu 30-40 hari, atau ukuran besar itu 25-30 gram per ekor. Benih juga berenang sangat cepat atau gesit. Sisinya juga mengkilat, tergolong benih yang baik dan sehat. Kepadatan optimal untuk benih juga sekitaran berukuran 25-30 ekor gram adalah 100 ekor per milimeter 100 ekor. Sedangkan benih berukuran 100-150 gram pada tebarnya adalah 50-50 ekor di dalam KJA. Jadi, dan setelah itu juga ikan jaring itu sangat penting menjaga serangan hama atau penyakit yang akan terjadi. Seperti contohnya itu kita harus menghindari parasit Xylella protozoa. Parasit ini juga dapat menyerang bagian kulit dan insang ikan. Parasit juga yang menyerang adalah Cryptocaryon spp, Mycodina, dan juga pada kakap putih ini akan menimbulkan gejala seperti serosis genetik yang berlebihan, dan insang dan permukaan tubuh ikan terlihat menggosokkan tubuhnya ke dinding bak atau jaring, dan nafsu makannya juga menjadi menurun. Ikan yang terkena penyakit juga ini dapat diobati dengan merendam ikan di dalam air tawar selama 1 jam rutin selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya dilakukan perendaman
ke dalam formalin 24-30 ppm selama 24 jam. Penyakit pada ikan kakap puting juga biasa dicegah dengan kualitas airnya dijaga agar tidak tercemar oleh parasit. Jadi dan di Danau Mawang ini juga ini kedalaman kurang lebih itu 3-5 meter. Sangat cocok juga untuk budidaya keramba jaring apung. Jadi di Danau Mawang ini memiliki potensi yang sangat besar untuk pemeliharaan potensi budidaya ikan air tawar. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.